任性撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热神色不惊，直到看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是卫星追随星星的爱恋，你是飞过小行星的迷人的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我流年。Akhirnya berhasil kuatasi. Menggemaskan sekali. Mengapa aku tidak bisa mengumpulkan? Kau merencanakan semua ini dengan sepenuh hati? Apa lagi yang kau inginkan? Kau dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli dari mana asalmu dan apa tujuanmu. Waktuku sangat berharga. Aku tidak akan menghabiskan waktuku denganmu. Aku tidak peduli latar belakangmu. Jangan menggangguku lagi. Aneh. Harusnya saat ini kau sudah jatuh cinta padaku. Harusnya berguna. Ini terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Aku sungguh tidak pernah bertemu orang sepertimu. Bisa-bisanya kau terus-menerus melampaui batas kesabaranku. Aku tidak keberatan. Aku hanya... Apa senjata andalanku sudah tidak berguna? Apakah rusak? Game over. Kau hebat sekali. Katakanlah, apa yang ingin kau minta? Fang Li, kita pacaran saja. Bukan, ini permintaan dan permintaan yang tidak masuk akal tetap memiliki perbedaan yang besar. Apa ini sangat sulit bagimu? Aku tahu ini tidak mudah. Kalau tidak, aku tidak akan ragu begitu lama mengatakannya. Kau setujui saja ya. Tolong jangan mempersulit aku. Bukan, sekarang siapa yang menyulitkan siapa? Kakak, aku tahu kau adalah seseorang yang sangat baik. Namun sekarang aku masih muda. Aku ingin fokus pada karirku. Aku tidak berniat pacaran. Bagaimana jika kau ganti permintaan yang lain saja? Sudahlah, aku tahu kau akan menolakku. Tidak masalah kalau dia menolakku. Tapi sebelumnya dia memukul kepalaku sampai sistemku kacau. Aku harus membalasnya, kan? Jangan pukul wajahku. Kau jangan salah paham. Aku hanya mau memukul kepalamu. Kita hanya tidak berpacaran. Tidak perlu memakai kekerasan, kan? Tidak akan kuat. Aku hanya memukulmu sampai pusat sarafmu kacau. Itu saja.
Lihatlah, sebenarnya tadi aku menolakmu memang sedikit gegabah. Sampai sekarang kita hanya bertemu 2 kali. Kita tidak saling memahami dan tidak tahu profesi masing-masing. Kita memang cocok untuk berpacaran. Bagaimana menurutmu? Aku selalu mengira ada 4 hal terpenting dalam hidup: makan, tidur, impian, dan pacaran. Namun aku sungguh tidak menduga hari ini aku bisa mewujudkan salah satunya. Ada apa? Hari ini kau sudah makan? Kakak, kau terlalu meremehkanku. Hari ini ada gadis yang ingin berpacaran denganku. Setelah aku menolaknya, dia tetap tidak mau melepaskanku. Pada akhirnya aku kasihan melihatnya. Jadi aku memaksakan diri untuk menerimanya. Kau makan terlalu banyak sampai otakmu rusak. Sekarang kau tidak punya uang, pekerjaan, dan kemampuan. Bagaimana kau menjaganya? Lagi pula, tampangmu sangat biasa. Benarkah? Baru pertama kali dia mengataiku seperti ini. Besok pagi aku ada rapat. Kau tinggal beberapa hari di sini saja. Aku akan mengabarimu jika galeri sudah selesai. Baiklah. Kenapa kau tidak kembali ke kamarmu? Kita selalu tidur bersama dari kecil. Tidak masalah. Benar juga. Sudah lama kita tidak tidur bersama. Selamat malam, kakak. Minggir sana. Kakak, jangan menendangku. Kakimu. Ingat, bangunkan aku besok pagi. Baik. Sudah habis daya. Wah, apa radiasi kekuatan supermu pada lingkungan bumi begitu kuat? Jangan bercanda. Gelombang cahaya cintaku adalah kekuatan super dalam perasaan. Ini bisa membuat target langsung merasakan cinta. Tapi sepertinya tidak berguna pada Fang Leng. Aneh, tidak ada yang salah pada pusat kekuatan super. Kenapa tidak bereaksi pada Fang Leng ya? Apa karena aku pernah menikah dengannya, jadi dia kebal terhadap kekuatan superku? Oh, iya. Fang Lia sudah berpacaran denganku. Jadi namanya sudah bisa resmi dihapus dari daftar saingan cinta. Secepat itu? Fang Lia memang menyukai wanita yang pandai bermain permainan dan juga mengoperasikan mesin. Kebetulan cocok denganku. Aku sudah mengerti. Ternyata begitu. Asalkan aku mengetahui karakter Fang Lang, lalu ikuti kesukaannya, maka aku bisa menaklukkannya. Kalau begitu kita bisa segera pulang. Apa kau merasa sesampainya di bumi, aku menjadi sangat cerdas? Aku merasa kau memang berubah menjadi cerdas. Tapi aku juga merasa sepertinya aku lebih hebat saat menjadi kura-kura kecil. Kenapa begitu ya? Konsentrasi adalah penentu. Kau cerdas sekali. Aku mengantuk. Parfum jenis Rainy Rainbow ini adalah hasil penelitian tim kami selama setengah tahun. Kami menggabungkan rasa segar dan wangi ke dalam satu parfum. Aroma dominannya adalah jeruk, melati, dan campanula. Aroma intinya adalah kayu Brazil, mawar, dan kamomil. Aroma yang paling bertahan lama adalah cengkeh dan amber. Semua ini memberikan efek segar seperti saat hujan dan kemudian disertai pelangi. Pada akhirnya menyublim menjadi aroma yang alami. Kalian boleh coba. Iya. Ayo. Aroma ini memang bagus. Bagus ini. Coba coba Aromanya terasa spesial. Aku lumayan menyukai. Lumayan. Lumayan. Bagus. Rasdir, bagaimana menurutmu? Ini bagus. Sepenuhnya melampaui pikiranku. Divisi periklanan, percepat kegiatan promosi. Kita hanya promosikan parfum ini di konferensi pers kali ini. Tidak masalah. Rapat selesai. Kalian bekerjalah. Ayo.
Rainy Rainbow. Bereskan semuanya. Luar biasa. Sudah diracik? Baiklah, taruh di sana. Halo manajer Chow. Apakah kau ini perfumer dalam proyek kali ini? Manajer Chow, senang bisa bertemu. Aku dengar rapat pengembalian keputusan tadi sangat lancar. Aku ingin menyerahkan sebuah bisnis kepadamu. Apa kau tertarik dengan itu? Pantas saja Fang Lang tidak menyukaiku. Direktur arogan ini memiliki gaya bicaranya sendiri. Banyak sekali aturannya. Beberapa waktu ini, aku memindai seluruh novel, drama, dan permainan yang berhubungan dengan direktur arogan. Aku simpulkan 3 keunikan direktur arogan. Pertama, nama direktur arogan selalu berkaitan dengan sifatnya. Contohnya Sen Li Feng. Li dari kata hebat, artinya dia bisa melakukan kekerasan. Hu Sen Che, Sen dari kata waspada, artinya dia direktur arogan yang pandai berbisnis dan sangat hati-hati. Lu Qian, Qian dari kata rendah hati, artinya dia adalah direktur arogan yang elegan. Ping Leng, Bagaimanapun sifatnya itu dingin. Begini saja, mulai hari ini aku akan menulis misi untuk mencatat yang kulakukan setiap hari. Dengan begini aku bisa memperbaiki kekuranganku. Poin kedua adalah setiap direktur arogan punya masa kecil yang tidak menyenangkan dan juga penyakit tersembunyi yang dirahasiakan. Penyakit tersembunyi. Dingin, galak, Bermulut kejam. Tapi postur tubuhnya sangat bagus. Xiaoqi, tubuh bagus termasuk penyakit yang tersembunyi. Kau harus belajar melihat karakter dalamnya melalui penampilan. Mengapa bentuk tubuhnya bisa begitu bagus? Ini berarti dia berolahraga setiap harinya. Dan berarti dia perlu banyak dopamin untuk memicu rasa senang. Lalu kenapa dia perlu rasa senang? Ini bukti dia tidak merasa senang. Tekanannya sangat berat. Jadi dia butuh olahraga untuk menghibur diri. Jika ingin senang, maka dia harus olahraga. Dengan begitu tubuhnya bisa bagus. Semua ini saling berkaitan. Bagus sekali. Jadi di balik bentuk tubuhnya yang bagus, berarti dia orang yang punya masalah hati dan punya banyak energi negatif. Poin ketiga adalah di balik direktur arogan selalu ada seorang pengurus rumah yang bekerja keras atau mungkin seorang teman dokter yang berdedikasi. Kata-kata yang paling sering mereka katakan pada direktur adalah, "Tahukah kau, aku sudah lama tidak melihatmu tersenyum seperti ini." Tahukah kau, aku sudah lama tidak pernah melihat kondisimu yang separah ini. Apa kau yakin ini sungguh hanya ilusi? Apalagi yang bisa menjelaskannya selain ilusi? Bunga-bunga yang ada di rumah kaca berasal dari semua penjuru dunia. Kebanyakan bunganya dikirim dalam keadaan beku ke rumah kaca. Sesampai di rumah kaca terdapat suhu sama yang cocok. Semua bunga akan bermekaran bersamaan. Namun kau mengira ini adalah ilusi. Bisa dilihat Nona Chai Xiaoqi ini sangat memengaruhimu. Sepertinya tadi aku hanya membahas ilusi. Sepertinya aku tidak membahas Chai Xiaoqi. Kalau begitu kau tidak lihat inspirasi pekerjaan yang diperbaharui asisten Han di momen setiap hari? Biar aku bacakan untukmu. Inspirasi hari ini. Saat bos memiliki masalah percintaan dan terlalu sibuk untuk itu, maka kau harus perhatian pada bos, bahkan tetap menyelesaikan pekerjaan secara kualitas dan kuantitas. Berusaha jangan membuat masalah bagi bos. Buka kurung. Siapa yang mengenal Nona Chai Xiaoqi? Dia bisa menyiksa bos sampai seperti itu? Dia sungguh wanita hebat. Tutup kurung. Aku harus memberinya suka dan meminta pembaruan. Hanya seorang penggemar tidak perlu berlebihan. Buatkan resep obat antipsikotik untukku. Ada produk baru yang mau dipasarkan. Aku harus konsentrasi. Terlalu mengandalkan obat tidak baik untuk pemulihan mentalmu. Sekarang yang kau perlukan adalah perawatan lengkap jangka panjang. Dengan begini, baru bisa mengetahui penyebab ilusimu yang sebenarnya. Selain itu, meski belakangan ini tidak hujan, tapi tetap tidak bisa menghapus kemungkinan semakin parahnya amnesia heteroseksual. Jalur produksi parfum bermasalah. Kita bahas lagi lain kali. Aku pergi dulu. Buatkan resep obatnya. Dasar mania kerja.
Ya ampun, belakangan ini toko teh susu sangat sibuk, membuat kerutan di leherku semakin dalam. Pemeran utama wanita di drama ini sangat baik pada semua orang, namun dia hanya membenci pemeran pria utamanya. Pemeran utama wanita di drama ini sangat menyebalkan. Hah? Penonton tidak kesal padaku, tapi Fang Lang sangat kesal padaku. Itu karena kau tidak mau merawat diri. Hah? Menilai penampilan. Pria adalah makhluk visual. Kau pikir pacaran itu cuma melihat hatimu saja? Pengetahuan baru ini datang dengan mendadak. Meski Fang Lang terlihat seperti pria sejati, tapi dia pasti menyembunyikan sifat asli pria yang menilai kecantikan di dalam hati terdalamnya. Kau lihat semua pemeran wanita di dalam drama ini, semuanya tidak ada yang wajar. Kenapa pria masih tetap begitu mencintai mereka? Karena mereka cantik. Benar. Ternyata pria begitu murahan. Jangan bilang begitu. Setiap orang memiliki sisi yang murahan. Orang berpacaran adalah orang yang murahan dan mereka saling menggoda. Lihat siapa yang lebih murahan. Shoji, aku bukan ingin mengomentarimu, tapi pakaian yang kau pakai itu terlalu biasa. Begini saja, besok kau berdandan yang cantik dan temui Presdir Fang. Sekalian bantu aku antarkan pesanan F-Corps. Ya ampun, gawat. Sudah berapa lama aku memakai masker leher ini? Apa sudah lama? Memang terlalu biasa. Kalau begitu, bantu aku cari tahu Pemeran wanita itu. pakaian pemeran utama wanita dalam drama. Masuk. Presdir. Ini kopinya. Terima kasih. Oh ya, pihak pabrik sudah memastikan asalkan performer kita bisa memberikan contoh produk dan komposisinya tepat waktu, mereka bisa menyiapkan semua produk sebelum konferensi pers. Minta mereka ikuti perkembangannya. Bagaimanapun ini adalah produk utama. Harus dikerjakan dengan baik. Baiklah. Oh ya, Presdir. Apakah kau mau pulang beristirahat dulu? Dokter Chang menelpon untuk mengingatkan lagi. Dia minta kau harus cukup tidur. Beberapa waktu ini juga kau sudah bekerja keras. Kau juga harus istirahat. Ya, itu semua tugasku, Presdir. Setelah nanti kau selesai, pulang istirahat ya. Iya. Oh iya. Aku sudah lihat inspirasi pekerjaanmu di Moments. Aku kan sudah atur agar Presdir tidak melihatnya. Iya, aku menuliskan pengalamanku. Intinya hanya demi mencatat pengalaman kerja saja. Tentu saja, bimbingan Presdir sangat bagus. Hapus semuanya. Lain kali jangan diunggah lagi. Halo, bagaimana? Kakak, kau tenang saja. Aku sudah mengurus bagian performernya dengan baik. Beberapa hari lagi, kita akan membuat Fang Lang gagal sepenuhnya. Kali ini, aku mau melihat dia masih bisa tersenyum atau tidak. Baiklah, istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Ini terlalu seksi kan? Dandanan apa ini? Halo, Permainan kosong apa ini ya? Mungkin saja, tapi kenapa di kantor? Kenapa dia berpakaian seperti itu? ternyata pakaian seperti ini memang berguna. Aneh sekali. Aku tidak berani memakainya ya. Benar, tidak pasti menarik perhatian. Di kantor orang seperti ini juga sangat aneh. Mau apa lagi dia? Kami memesan banyak rasa. Kau tidak menandainya. Bagaimana kami membedakannya? Tidak mungkin, aku... Tunggu dulu. Halo? Shoji, tadi pagi aku sibuk sekali. Aku lupa menempelkan label rasa pada kue-kue pesanan F-Corps. Baiklah, aku mengerti.
Itu Kualitas pelayanan kalian buruk sekali. Memberi nilai buruk pun termasuk baik. Jangan berikan penilaian buruk. Aku bisa mencium rasa kue ini. Kau tunggu dulu. Ini adalah rasa vanila. Ini rasa es krim. Ini yang rasa es krim makaron. Presdir Fang, Ini adalah kue lady finger ini untuk kalian. kau bisa menciumnya. Kau bukan asal menyebutnya kan? Kau akan tahu setelah membukanya. Hidungku punya penciuman yang sangat tajam. Tidak akan salah mencium baunya. Ingat, beri kami bintang 5. Kau memang hebat. Presdir, dia pasti mencarimu. Hari ini kau sedikit. Sedikit apa? Sedikit menggemaskan. Hari ini kau juga sangat unik. Karena penampilanmu yang gila. Kau bilang Nana Cai, maaf ya, Presdir Fang masih punya pekerjaan. Maaf. Aku beritahu kau, ini hanya rencana A. Masih ada rencana B, C, D, E, F, G. Seksi begini juga tidak suka. Nana Cai. Nana Cai. Aku pesan mocha. Baiklah. Lele, segelas mocha. Baik, silakan tunggu. Xiaoqi, kenapa hari ini tidak mengantar makanan? Aku merasa penglihatan Fang Long bermasalah. Dia selalu saja mengabaikanku. Kakak Cai kan sudah bilang, perasaan suka sementara harus dipertahankan dengan tekad tidak tahu malu dalam waktu yang lama. Tekadmu itu masih kurang. Menurutku Kakak Cai benar. Aku akan berusaha untuk terakhir kalinya. Jika gagal, aku akan menjadi seperti dirimu. Semangat. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Mocha sudah siap. Iya. Ini mochanya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah membeli. Apa sudah siap? Kalau begitu mulailah. Panas sekali. Masuklah. Presdir, performer tiba-tiba membatalkan kontrak dengan kita. Membatalkan kontrak? Baru saja. Mereka membawa daftar komposisi dan semua sampel produk. Mereka bakal langsung membayar seluruh biaya denda. Mereka membatalkan kontrak tanpa pemberitahuan. Bahkan sudah menyiapkan uang denda. Ini pasti sudah direncanakan dari awal. Cari seorang performer yang baru. Minta dia membuat ulang komposisi. Lalu kabari pihak pabrik, minta mereka produksi ulang. Presdir, tanpa daftar komposisi dan sampel produk, meski pabrik bekerja lembur juga tidak akan berhasil. Selain itu, besok sudah konferensi pers. Dalam waktu singkat, tidak mungkin membuat kembali komposisi aromanya. Sekarang hanya Dewa yang bisa menolong kita. Hidungku punya penciuman yang sangat tajam. Pasti tidak akan salah. Kau bilang hidungmu sangat tajam kan? Parfum ini agak sulit diracik. Waktu juga mendesak. Jika kau tidak bisa meraciknya, aku juga tidak akan memaksa. Ada balsam peru, balsam tolu, kemenyan, ekstrak labdanum, minyak oris, biji vanili, juga ada alkohol hasil fermentasi anggur.
jeruk bergamot, citrus, ekstrak lili, dan lavender. Serta gliserol rosemary. Hah? Aku sudah mencatatnya. Cepat sekali. Kau yakin yang kau tulis ini benar? Tentu saja. Jika menambahkan iris dan kasturi ke dalam racikan aroma akhir, wanginya akan bertahan lebih lama. Meski aroma sebelumnya wangi, tapi tidak akan tahan lama. Ini sama. Terima kasih. Kau berterima kasih padaku? Aku bawa dulu ya. Dia bilang, terima kasih. Ya ampun. Ternyata dia suka aku memakai baju ini. Sebenarnya pendapat pribadiku adalah parfum yang bagus bukan hanya memiliki harga yang bagus. Dia juga harus memiliki simbol tersendiri. Seperti parfum kami, Rainy Rainbow. Arti dari parfum ini adalah pelangi setelah hujan. Sebenarnya kami menciptakan parfum ini khusus untuk wanita mandiri. Aroma awalnya sangat segar, lalu akan terasa manis, dan diakhiri dengan aroma elegan. Aromanya bisa meningkatkan aura pemakai, namun ia tidak akan mendominasi. Jadi aku berharap parfum ini bisa meningkatkan daya tarik para wanita. Aku berharap mereka menyukainya. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan dari wartawan. Jika punya pertanyaan tentang parfum, silakan bertanya pada Presdir Fang. Baik. Silakan. Presdir Fang, berapa lama waktu penelitian parfum ini sampai berhasil dikembangkan? Sebenarnya aku pernah berpikir, sebuah parfum yang bagus memang membutuhkan waktu pembuatan yang lama, baru bisa mencapai hasil yang bagus. Namun pengalaman kami kali ini telah menginspirasiku. Kadangkala bakat dan inspirasi sungguh bisa membawa kejutan berbeda untuk kita semua. Aku perhatikan produk lain memberikan barang sampel untuk para hadirin. Hanya parfum ini yang tidak diberikan. Apa ini produk murahan untuk menambah jumlah produk saja? Benar. Kenapa wartawan asal bicara? Seharusnya kan tidak begitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Tidak mungkin. Semoga saja percaya. Sepertinya aku juga tidak mengerti. Iya, berlebihan. Benar. Bagus begitu. Iya. Silakan diambil. Iya. Silakan. Semuanya diberikan. Silakan. Wangi. Wah, luar Terima biasa. kasih. Ini bagus. Iya, benar. Ini Menurutku parfum ini bagus. tidak salah ini dijadikan produk utama. Produk sebagus ini tidak mungkin dipakai hanya untuk mencukupi jumlah. Benar, tidak mungkin hanya mencukupi jumlah. Benar, aku juga berpikir begitu. Sebenarnya sejak aku mengembangkan produk kosmetik, aku merasa kualitas yang terpenting adalah ketulusan. Dengan begini, kau baru bisa membuat semua pembeli sungguh-sungguh mempercayaimu dan mendukungmu selamanya. Namun kadangkala kita akan bertemu orang yang tidak bijaksana. Mereka akan memakai cara kotor untuk merusak keseimbangan ini. Namun kalian tenang saja. Aku tidak akan bergabung dengan orang-orang seperti itu. Aku akan menepati janji dan niat awalku dalam membuat pilihan. Terima kasih. Wah, hebat. Hebat sekali. Ibu, mengapa ibu tiba-tiba teringat mengirimkan ampau? Ibu beritahu, kau baik-baiklah, belajar yang rajin di Amerika. Ibu sudah membantumu mengurus perusahaan di sini. Saat kau pulang nanti, ibu akan langsung mengeluarkan Fangleng. Ibu, apa salah kakak padamu? Mengapa ibu selalu tidak menyukainya? Hei, apa yang sudah kau katakan? Dia kakak kandungmu. Apa ibu bukan ibu kandungmu? Ya, ibu melakukan semua ini untuk dirimu. Selain itu, jangan sering berhubungan dengannya. Jangan sampai kau diajari hal yang jahat. Hei, putraku, mengapa di sampingmu ada pria Tiongkok? Tidak, ibu. Ada apa dengan ibu? Ibu tidak hanya meremehkan kakak, bahkan meremehkan pria Tiongkok. Apa pria Tiongkok harus menyapu di rumah dan tidak boleh bekerja di luar negeri? Baiklah ibu, aku masih ada kelas. Aku tutup dulu, sampai jumpa.
Hampir saja. Halo, bagaimana? Kakak, keadaannya tidak bagus. Apa? Bukankah parfumnya sudah dimusnahkan? Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa membuatnya. Kali ini, anggap saja Fang Leng cukup beruntung. Masuklah. Presdir, pemesanan parfum baru mencetak rekor lagi. Kali ini si Yosi sudah memberi kita bantuan besar. Apa kau kenal dekat dengannya? Bantu aku siapkan hadiah dan antarkan ke toko teh susu. Baiklah. Oh iya, Presdir, bukankah akan lebih tulus kalau kau yang menyiapkannya sendiri? Sepertinya omong kosongmu semakin banyak. Halo, maaf menunggu. Silakan dinikmati. Terima kasih. Siapa Ci? Aku orangnya. Ini paketmu, tanda tangan dulu ya. Terima kasih. Pemberian Fang Leng. Apa itu? Biar ku lihat. Kira-kira apa isinya ya? Biar ku buka. Hati-hati. Wow. Ini adalah tes edisi terbatas yang populer tahun ini. Hah? Apa ini sangat mahal? Bukan masalah harga. Intinya adalah perusahaan tas ini tidak akan mengeluarkan tas model ini jika kau tidak membeli barang dalam jumlah tertentu. Sepertinya Presdir Fang adalah orang yang sering menghadiahkan tas. Jadi maksudnya Fang Leng memberikan tas pada banyak wanita. Ini buatan tangan di Italia. Dibuat dengan 100% kulit domba. Tas bermerek. Tas kulit domba. Xiaoji, Presdir Fang sedang memberimu isyarat. Dia mau menghidupimu. Menghidupiku? Tidak bisa. Aku hanya datang menyelesaikan misi. Aku tidak menyukainya. Dasar gadis lugu. Presdir Fang begitu tulus dengan memberimu tas mahal dan bermerek. Kenapa tidak terima niat baiknya? Namun dilihat lagi, sepertinya tas ini lebih cocok untukku. Menurutku Kakak Cai benar. Dia sudah memberiku tas mahal dan bermerek ini. Aku harus berterima kasih. Aku bantu mencari lokasinya. Presdirjen, terima kasih atas investasimu dan dukunganmu pada parfum kami kali ini. Aku punya satu hadiah kecil. Ini hadiah kecil sebagai rasa hormat. Apa ini? Ini adalah parfum jenis baru yang kami kembangkan. Kau bisa mencobanya dulu. Parfum bagus. Aku bisa merasakan niat dan kreativitas parfumer. Namun jika dibandingkan dari segi konsep, parfum ini sama seperti parfum lain. Jika kau ingin mendominasi pasar parfum, maka kau harus mulai dari ide awal dan targetmu. Baik. Tapi kau bisa mencapai hasil ini di usia muda. Kau sudah lebih hebat dari ayahmu saat dia muda. Jika kelak ada kesempatan bekerja sama, aku pasti tidak akan menolak. Pasti akan ada. Mari, aku bersulang untukmu. Mari. Presdir. Kalau aku menerima hadiahnya, apakah dia akan merasa aku setuju untuk dihidupi olehnya? Tidak bisa, akan kukembalikan tasnya besok. Tidak bisa. Kalau aku mengembalikannya, maka misiku tidak akan berhasil. Tidak bisa. Presdir, kau ini terlalu memaksa. Lebih baik aku menerimanya. Kau ini terlalu banyak minum. Aku bisa. Nana Cai. Asisten. Mengapa kalian begitu cepat keluar? Nana Cai, ayo cepat, bantu aku, cepat. Cepat. Bantu bagaimana? Nana Cai, Presdi sedang mabuk. Bukankah kalian bertetangga? Kalian bisa pulang bersama kan? Asisten Han. Nana Cai, ini kesempatanmu. Mari kau, Asisten Han. Hei. Kau baik-baik saja kan? Aku bisa. Aku adalah Presiden Fang. Tidak mungkin mabuk. Asisten Han, aku... Siapa kau? Asisten Han, kenapa kau memakai rok? Mengapa kau memakai lipstik? Tapi kau sangat menggemaskan. Kembali kau.
Di sini. Dasar asisten Han. Di sini. Aku cerdas sekali. Prasdir, berterima kasihlah padaku besok. Iya. Hei, hentikan. Ini jalan raya. Kau perhatikan jalan. Halo teman. Maaf. Rumah berwarna biru. Rumah. Aku mau ke dalam. Taksi. Halo. Antar kami ke apartemen saya. Dia mabuk begini. Aku Sudahlah, aku tidak mau. muntah. Nanti malah muntah di mobil. Aku tidak akan. Sudahlah, aku tidak mau. Apakah aku melihat akan muntah? Kau bukan anak kecil lagi. Sakit. Kau tidak kuat minum, jangan minum. Untuk apa bersikeras? Aku memang anak kecil, ada apa? Iya. Aku... Jangan bicara. Kau berdiri saja di sini. Jangan bergerak. Aku cari taksi dulu. Kenapa menunggu taksi? Aku punya mobil sendiri. Itu mobilku! Oh, mobilku! Hei! Mobilku! Mobilku! Kakak! Naik ke mobil! Naik ke mobil! Kakak, naiklah! Naiklah, Kak! Naiklah! Kau sedang apa? Kakak, naiklah! Naiklah! Turun kau. Kenapa aku harus turun? Aku Turun? mau beli ini. Beli apanya? Aku mau beli mobil ini. Turun kau. Ini Turun. keren sekali. Mobil ini milikku. Ayo jalan. Mengapa kau berubah menjadi begini saat mabuk? Dari sekian banyak manusia di bumi ini, mengapa aku malah bertemu denganmu? Planet asalku, tolonglah aku. Lihat bintang-bintang itu indah sekali. Aku ingin terbang ke sana untuk melihat bintang. Kau masih ingin terbang melihat bintang? Kau ini hebat sekali. Aku sungguh ingin melihat bintang, melihat dari dekat. Melihat bintang? Bisa. Terbang lebih cepat dari berjalan. Baiklah. Kenapa kau berhenti? Kau mau terbang melihat bintang kan? Aku wujudkan harapanmu. Benarkah? Aku sungguh terbang ke langit! Kakak, lihat itu bulan. Indah sekali. Dekat sekali dengan kita. Menurutmu, apakah ada alien di bulan? Tentu saja ada. Setiap planet itu memiliki alien yang tiada duanya. Mereka sedang menciptakan peradaban yang luar biasa milik mereka sendiri. Alam semesta kita baru bisa terkesan misterius dan juga agung. Jika sungguh ada alien, aku pasti akan ke planet luar untuk membuka pasar kosmetik F-Corp. Kau? Akulah orang pertama dari planet Cape Town yang tidak menyambutmu. Cape Town? Ternyata ini adalah identitas aslimu. Sebenarnya identitas asliku adalah orang planet Cape Town. Kau takut kan? Kalau begitu aku juga jujur saja padamu. Sebenarnya aku adalah Superman di bumi. Superman. Manusia super. Kau hebat. Kau terbanglah sendiri. Pergilah. Saat aku kecil, aku sudah mematahkan sayapku. Jika kau tidak percaya, lihat. Jika aku melompat, aku pasti tidak bisa terbang. Hei, sudah. Hei, sudah. Kau tidak perlu terbang. Aku akan jadi sayapmu. Lihatlah. Jika kau menjadi sayapku, aku pasti akan melindungimu dengan baik.
Sudahlah. Aku serius. Aku pasti menjagamu. Baiklah. Baiklah, kau duduklah. Jika kau begini, aku tidak bisa terbang. Duduklah, cepat. Ayo. Sayapku. Sayap. Sayapku. Sayapku. Aku sudah punya sayap. Iya, kau punya sayap. Terbang. Baik. Ya ampun. Baiklah, kau tiduran di sini. Jangan pergi. Bagaimana jika ada orang jahat? Begitu banyak orang Orang jahat. jahat apanya? Jangan kira karena mabuk maka kau bisa menggila dan berbuat seenaknya. Lepaskan tanganku. Aku takut. Jika kau begini lagi, akan kupukul kau. Aku begitu tampan. Apa kau tega memukulku? Kau memang tampan. Lalu Putri Salju bertemu dengan 7 kurcaci yang baik hati. Lalu mereka... Lalu bagaimana? Lalu kurcaci ini bersikeras mau mendengar cerita. Sama seperti dirimu. Dia berbaring di ranjang lalu tidur dengan nyenyak. Kemudian dia terlelap. Apa? Cerita belum selesai, sudah tertidur. Aku mau dengar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau begitu, aku ceritakan kisah alien yang bernama Xiaoqi. Ada seorang gadis yang cantik, menggemaskan, murah hati, dan sangat ceria. Namanya Xiaoqi. Dia adalah seorang alien wanita. Sama seperti aku. Dia pasti sangat biasa. Tidak biasa. Dia cantik. Lalu, dia datang ke bumi dari planet asalnya. Lalu pemancar sinyalnya hilang. Lalu dia hanya bisa tinggal sementara di bumi. Lalu dia bertemu seorang pangeran, penjahat yang sangat jelek. Namanya Xiao Fang. Lalu Xiao Fang melihat Xiaoqi dan terpesona dengan kecantikan Xiaoqi. Lalu Xiao Fang langsung jatuh cinta pada Xiaoqi. Xiao Fang sangat terpesona pada Xiaoqi dan tergila-gila ingin mendapatkannya. Lalu kita... Xiaoqi sangat malang. Dalam keadaan terpaksa dia hanya bisa menerima Xiao Fang. menyebalkan sekali. Benar. Xiao Fang begitu jelek. Dia bahkan menindas Xiaoqi. Benar. Dasar, dia malah bermarga Fang sama seperti Benar. penjahat, menyebalkan. Menyebalkan sekali. Lalu bagaimana? Xiaoqi yang malang akhirnya ditemukan oleh teman-temannya dari planet asal. Kamu bawa Xiaoqi kembali ke planet asal. Xiaoqi yang sudah kembali ke planet asal meningkatkan sistemnya. Dia kembali ke bumi. Lalu dia menemukan Xiao Fang. Lalu dia menyiksa Xiao Fang. Kasihan sekali Xiao Fang. Apakah Xiao Fang memiliki kesulitan? Apa kau amnesia? Jahat tetap jahat. Kejahatannya tidak masuk akal. Menyukai adalah hal yang sulit. Apakah Xiao Fang berubah menjadi orang jahat karena tidak bisa menahan kesedihan berpisah dengan Xiaoqi? Sedangkan Xiaoqi, mungkin dia bukannya tidak menyukai Xiao Fang, melainkan karena ada alasan khusus yang membuatnya tidak mengingat Xiao Fang. Mungkin juga dia tidak berani mengakui kalau dia menyukai Xiao Fang. Benar juga. Alasan Xiao Fang berubah menjadi jahat, apakah karena sejak awal dia ditinggalkan oleh orang yang sangat mencintainya?
Xiao Fang sangat mencintai ibunya. Ibu? Namun ibunya Xiao Fang sudah meninggalkannya sejak kecil. Apa ini? Sudah meninggal. Sejak kau meninggalkanku, aku selalu merindukanmu. Mengapa kau menangis? Ibu, aku tidak punya ibu. Aku tidak tahu perasaan apa ini. Bagaimana aku menghiburmu? Jangan lihat lagi. Kalau kau mau nangis, nangislah. Sudahlah. Aku sangat merindukannya. Ibu. Mulut begitu kejam, hatinya malah begitu menderita. Tidak apa-apa. Lagi-lagi hormon. Jangan di saat begini. Kau berbaringlah. Kemari. Lepaskan baju manusia super. Tutup dengan selimut. Kakak, jangan pergi. Ya ampun. Temanilah aku tidur. Jangan pergi. Aku beritahu kau, aku sangat berbahaya. Jika kau memintaku tinggal di sini, aku tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Kakak tidak akan jahat. Kakak bukan orang seperti itu. Namun ini sungguh terlalu wangi.这枫叶一样执着。